77 tahun ya, Mang? 76. 76 masih kekar. Saya ngiri melihat beliau. Kalau saya ada umur 76, berarti masih ada sisa 26 tahun lagi. Itu pun sudah tinggal sedikit. Sudah lewat 50 tahun. Jadi saya pikir Tuhan, berikan kekuatan, berikan anugerah. Hidup hanya sekali. Lahir, hidup, dan kekekalan. Dan itu adalah karunia yang ajaib darimu. Apa yang ku lakukan bagi Tuhanku yang sudah demikian berkorban bagi saya. Ini ambisi saya. Ini doa saya. Ini mimpi saya. Kiranya Tuhan mengaruniakan dari antara kalian doa yang sama. Sehingga kita memimpin Indonesia kepada pengajaran yang benar. Kepada moral yang benar. Kalau Indonesia moralnya benar, kita semua tidak perlu mengekspor orang ke luar negeri. Kasihan. Negara Indonesia sangat kaya raya. Bagi saudara yang pergi ke bawah kolong langit, lihatlah indahnya Indonesia ini. Benar lagu Kulus Plus itu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Orang bilang tanah kita, tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Benar itu benar. Saya telah mengelilingi banyak negara di bawah kolong langit karena Injil. Saya tetap kembali melihat kemegahan Indonesia. Luar biasa. Bersyukur, ini doa saya. Tuhan, tidak seharusnya orang Indonesia seperti ungkapan mati semut di dalam kumpulan apa katanya? Manisan gula. Atau tidak seharusnya mati tikus di lumbung padi. Tidak seharusnya. Tapi sekali lagi, moralnya digarap dulu. Saya bersyukur banyak orang Batak yang pernah menjadi pejabat di Republik ini. Ini bukan sukuisme. Yang mau saya katakan kita harus memberi sumbangsih bersama. Seorang tokoh Batak yang saya kira akan dikenang terus. TB Simatupang. Menjadi kasat umur 29 tahun. Luar biasa bukan? Tapi Goarna Madaina. Artinya namanya lah rasanya. Tahi Bonar Simatupang. Niat yang benar. Luar biasa itu. Maafkan kalau saya mengatakan terjadi kemerosotan moral di antara halak kita, orang kita. Tapi saya bersyukur kalau adik saya Judika tadi berkata, ini tanda-tanda Tuhan bekerja. Oh iya, Tuhan terus bekerja. Setelah tahun 1824, pertama kali Injil datang ke Tanah Batak. 1824. Terus bergerak. Sampai ada seorang Nomensen yang luar biasa hebatnya negaranya. Mau datang ke Porsia. Mau mati di Sigupar. Waktu saya pergi ke Salib Kasih, saya melihat dia punya doa. Ya Tuhan, biarlah hidupku dan matiku ada di tengah-tengah bangsa Batak. Saya meneteskan air mata. Orang Jerman, luar biasa hidupnya advance sekali. Mau pergi ke Tanah Batak dan mati di sana. Ketika saya melihat kuburannya, sangat menyedihkan. Kuburannya tidak ada istimewanya. Saya berdoa di sana. Kiranya ada tangan orang yang Tuhan gerakkan suatu ketika. Memberikan setidaknya peringatan, penghormatan. Pernah ada Nomensen yang digerakkan Tuhan sebagai simbol Allah mengasihi bangsa Batak. Dan saya senang mendengar Yayasan Gema Kiriasa akan mengadakan tribute kepada Nomensen. Beberapa mereka dari sini. Bolehkah berdiri kalian? Kita doakan supaya kerinduan mereka bisa berwujud. Terima kasih. Tuhan mengasihi orang Batak benar. Kekristenan berkembang terus benar. Itulah sebab secara pemerintahan Tuhan telah menyatakan karunia-Nya. Banyak orang-orang Batak baik di Pemda, baik di pejabat-pejabat tertentu, baik saya katakan tadi di militer. Waktu saya jalan-jalan ke museum yang di Gatot itu, dari 7 gambar kasat-kasat itu,
ada 3 orang Batak. Dari 7 kasat kepala staf, ada 7 orang Batak. Ada 3 maksud saya, dari 7 ada 3. Bukankah itu luar biasa? Secara teologi, gereja, kita tidak bisa menyangkali setiap gereja yang bertumbuh berkembang besar sekali. Ada orang Bataknya di sana. Tidak bisa disangkali. Tetapi apa yang terjadi belakangan ini? Orang berkata kelihatannya ada kemunduran. Istilahnya Judika Sihotang, sepertinya ada perpecahan. Amang Mantang Jaksa Manurung pernah berkata, Sagala, kalau berkhotbah kau, coba khotbahkan hotel itu. Itu masalah orang Batak. Hosom, teal, elat, lati, hotel, hosom, teal, elat, lati. Kalau nyanyi Daniel Dasalak kita tepuk tangan. Oh bagus. Kalau nyanyi Judika Sihotang kita tepuk tangan. Bagus. Dan harus tepuk tangan sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang ada semangat begini. Belum nih. Terus dia urah. Pernah ibadah. Judika wala runner up no be. Anak piban nasodoho do Indonesian Idol. Anggodo Indonesian Idol. Jauh di atas juara 1. Bah, bahasa tepuk tangan, semangat naroa do. Ini semangat jelek. Kita kurang tulus memberikan penghormatan. Saya berdoa sama Judika Sihotang sebelum acara ini. Saya berkata, kau sudah dikaruniai Tuhan. Melihat kau nanti, orang bisa histeris. Tapi tolong, nyanyikan lagu supaya Tuhan ditinggikan. Saya berkata sama dia, saya berkata sama Judika, berapa tahun lalu, 6 tahun yang lalu, saya khotbah Anda nyanyi, cuman di PSKD itu ya, kecil, PSK, Persekutuan Siswa Kristen. Nah, berapa bulan depan, kita akan melayani di Istora. Bukan di PSKD. Istora. Tapi mari kita kasih kemuliaan kepada Tuhan. Dan waktu kami berdoa, saya terharu doanya dia salah satu yang saya ingat adalah apa? Tuhan, pimpin saya. Karuniamu, semua yang saya terima karuniamu. Jangan saya curi kemuliaan sedikit pun. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Itulah doa dia. Hebat, Allah nih, tersongot dia. Mari kita berkata, memang hebat dia. Hebat lebih mana sih hebat tapi bulun. Ini yang saya kagumi sama orang Barat. Great, excellent. Wah itu mereka nggak sungkan-sungkan. Wah tepuk tangan, bisa berdiri. Wah standing applause. Benar. Ketika kami bernyanyi saya, Dr. Robinson Butar-Butar, Tertius, Petrus, itu orang Jawa, Tertius orang Manado, satu lagi orang Manado, kami 3 orang Batak, 1 Astri. Kita bernyanyi 50 tahun Trinity Theological College, ulang tahun emas. Kita nyanyi lagu Batak karena memang panitianya berkata harus lagu Batak. Batak anthem. I really like it. I love Batak song. It's like a Spanish song katanya. Wah, ketika dia mengatakan itu, saya relax. Lalu saya berkata, kawan-kawan Batak sama Jawa sama Manado, jangan kira saya Batakis ya. Memang ini yang diminta oleh koordinator Golden Jubilee TTC. Kita mesti lagu Batak. Lalu kita nyanyi meragam-ragam. Satu pendeta dari sana, halu. Satu dari sana, siap. Satu dari sana, halu. Satu dari sana, siap. Habis itu, si Astri yang jago menyanyi gitar, wah ini habis dulu. Kita nyanyi meragam-ragam. Setelah meragam-ragam sabung, jolotini tipis sanggarito, lahobahon kuru-kuru wando. Kita nyanyi terus.
Begitu selesai nyanyi, mereka berdiri, standing applause. Begitu. Hebat, hebat. Begitu kita jalan ke sana, great, great. Orang barat berkata, do you produce any CD? Ada CD-nya enggak? Saya berkata, not yet. Not yet. Siapa tahu ada yang booking kan, waktu itu lagi kurang dana juga. Nah mari saudaraku, moralitas kembalikan. Itulah sebabnya ketika Paulus berkata, yang sangat penting telah kuberitakan kepadamu, Kristus mati. Yang sangat penting telah kuberitakan kepadamu, Kristus bangkit. Apa artinya ini? Dalam waktu yang sisa saya akan memikirkan dua kalimat penting ini. Yang sangat penting, atau yang terutama, atau yang pertama, kata prototype, the first things, hal-hal yang utama, yang paling utama, dari banyak hal mau sampaikan, saya mau katakan kepadamu, yaitu apa dia berkata, Kristus telah mati, karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Tidak berhenti di sana. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan. Bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Yang sangat penting. The first thing. The main things. The very important things. I address to you. Saya menyampaikan kepadamu, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dan dia berkata, ini bukan karangan saya. Apa yang aku terima, kuteruskan kepadamu. Itu yang dikatakan. Apa yang aku terima, kuteruskan kepadamu. Itu yang sangat penting itu. Yaitu Kristus mati karena dosa-dosa kita. Apa yang kuterima dari generasi sebelumnya, kuteruskan kepadamu, yaitu Kristus bangkit. Sebelum Korintus ditulis, kira-kira tahun 35, pengakuan iman seperti ini sudah dimiliki gereja mula-mula. Itu data yang terdokumentasi. Bukan setelah Korintus ditulis. Bukan tahun 50-an, bukan tahun 60-an, bukan tahun 70-an. Bukan tahun 2006 seolah-olah kita menciptakan doktrin ajaran baru. Bukan. Paulus berkata, aku sudah terima yang sangat penting. Kristus mati. Tahun 35. Sekarang 2006. Ribuan tahun sudah pengakuan iman itu. Tahun 35. Berarti sesudah tahun 30 Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Berarti hanya 5 tahun berselang. Tidak ada karangan di sana. Tidak ada kisah sempat berkembang. Tetapi betul-betul ada satu pertemuan dengan Tuhan yang bangkit. Dan ini dikisahkan, ceritakan, pass it on, teruskan. Dan itu harus diteruskan sampai sekarang. Mengapa Kristus mati merupakan satu hal yang penting? Saya harap 4 hal berikut dipegang kuat oleh iman.